Silakan dinyalakan kameranya. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Yang sampai ada yang sambil tiduran atau ada yang sambil apa namanya makan. Oke, jadi jangan disambi-sambi ya. Ini kalau yang belum aktif kameranya berarti belum siap nih untuk kuliah. Oke. Baik, kita lanjutkan materi kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang membentuk tim project. Nah, jadi dalam satu project itu tentu saja tidak hanya terdiri dari satu atau dua orang, tapi terdiri dari tim. Nah, timnya ini beranggotakan beberapa orang. Sekarang kita akan lihat bagaimana sebuah tim dalam sebuah project. Nah, jadi bagan organisasi untuk sebuah tim project itu secara umum tahapannya dalam membentuk dan membangun suatu tim itu ada beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan peran dan tanggung jawab tim dan seluruh pemangku kepentingan proyek. Ya, jadi kita identifikasi dulu peran dan tanggung jawab tim. Jadi misalnya si A tanggung jawabnya apa, si B tanggung jawabnya apa. Kemudian kita kelompokkan semua tim itu, kemudian kita lihat siapa aja sih yang ada di dalam proyek. Kemudian yang kedua, memilih model bagan organisasi proyek. Jadi bagan organisasi proyek itu ada beberapa, tidak hanya satu. Nah, kita kemudian setelah kita identifikasi tadi, kemudian kita memilih model bagan mana yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Kemudian yang ketiga, menentukan kelompok dan subkelompok di dalam bagan organisasi tim. Berikut uraian peran dan tanggung jawab masing-masing kelompok dan subkelompok. Nah, jadi kita kelompokkan dulu, kemudian kalau ada subnya kita subkelompokkan lagi dalam organisasi tim itu. Kemudian dalam kelompok atau subkelompok itu nanti ada peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi ada peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian berikutnya menyiapkan kriteria dan menseleksi anggota tim. Nah, jadi kita siapkan kriteria-kriteria apa saja sih yang harus dimiliki oleh anggota-anggota tim ini. Misalnya sebagai ahli struktur, dia kriterianya harus apa? Misalnya apakah dia harus sarjana S1 atau S2? Kemudian kualifikasinya, pengalamannya berapa tahun misalnya, itu kriteria. Setelah itu kita menseleksi anggota tim. Jadi kita melihat di dalam organisasi itu ada beberapa orang. Nah, kita seleksi siapa-siapa aja yang bisa kita jadikan tim, siapa aja yang bisa kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok ini ataupun di dalam subkelompok. Nah, setelah kita seleksi, kita tetapkanlah anggotanya.
Jadi kita seleksi dulu siapa-siapa, nah, kemudian yang lolos seleksi itulah yang akan menjadi anggota tim. Nah, jadi kita tetapkan anggota tim. Misalnya kita menetapkannya dalam sebuah SK, kita SK-kan orang-orangnya yang ada di dalam tim itu. Kemudian terakhir, menyusun mekanisme koordinasi dan mengembangkan kemampuan anggota tim. Jadi berikutnya kita susun mekanisme koordinasinya, misalnya dari bawah ke atas itu siapa aja jalur yang harus dilewati. Nah, itu mekanisme koordinasi. Kemudian kita kembangkan kemampuan anggota tim, misalnya dengan pelatihan. Jadi pelatihan di awal proyek kita berikan pelatihan dulu kepada si anggota-anggota tim ini. Nah, jadi ini tahapan-tahapan yang kita lalui dalam membangun suatu tim project. Nah, jadi model bagian organisasi project itu kita bisa klasifikasikan menjadi 3 model. Ada yang disebut dengan organisasi project fungsional, organisasi project tim khusus, dan organisasi project matrix. Jadi ada 3 model bagian organisasi yang bisa kita buat. Jadi kita tadi yang tahapan yang kedua tadi kita memilih bagian organisasi. Nah, jadi kita memilih salah satu daripada bagian organisasi ini. Nah, yang pertama organisasi project fungsional. Jadi pada organisasi proyek fungsional ini, pengelolaan kegiatan proyek dirangkap oleh unit organisasi yang sudah ada di dalam organisasi dan merupakan tambahan tugas bagi unit organisasi tersebut. Nah, jadi misalnya suatu perusahaan atau sebuah badan usaha atau sebuah unit organisasi, nah, akan membentuk sebuah tim project. Maka orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri yang diangkat menjadi anggota tim. Nah, ya. Jadi misalnya dalam badan organisasi itu ada beberapa orang di dalamnya, maka orang-orang yang ada di dalamnya itu saja yang kita jadikan sebagai anggota tim. Nah, jadi di sini dia merangkap sebagai tim dalam sebuah proyek dan sebagai tugasnya sendiri dalam organisasi tersebut. Jadi ada jadinya dia memiliki 2 tugas di sini yang dirangkap sebagai tugas di dalam organisasi sendiri, kemudian ditambah dengan tugas tim project. Nah, jadi tugasnya sebagai tim project ini merupakan tambahan tugas bagi unit organisasi tersebut. Jadi ada tambahan tugasnya. Nah, dalam organisasi proyek fungsional ini, manajer proyek dirangkap oleh manajer unit yang bersangkutan. Nah, jadi kan dalam suatu tim proyek itu kan pasti ada manajernya. Nah, manajernya ini dipilih oleh salah satu atau diangkatlah misalnya salah satu manajer unit yang dipilih sebagai manajer proyek. Nah, jadi di sini manajer unitnya tadi ini merangkap sebagai manajer proyek. Sebagai variasi dari model organisasi fungsional ini, ditunjuk koordinator yang khusus mengkoordinir aktivitas pekerjaan, tenaga, dan kegiatan lain yang terkait proyek, sehingga beban manajer unit bisa berkurang. Nah, jadi si manajer unit ini tadi merangkap sebagai manajer proyek, kemudian diangkat lagi seorang koordinator. Jadi koordinator ini yang mengkoordinir aktivitas pekerjaan, tenaga kerja, dan yang lain-lain. Sehingga karena tadi manajer unit ini merangkap sebagai manajer proyek, nah, maka dengan adanya koordinator ini, beban si manajer unit ini bisa lebih berkurang. Nah, ini contoh atau inilah model bagian organisasi proyek fungsional. Jadi misalnya dalam sebuah organisasi atau badan usaha, di atas ada top management, kemudian di bawahnya ada beberapa manajer, misalnya manajer fungsional, saya di sini ada 3, kemudian di bawah manajer ada staff-staff. Maka untuk sebuah tim project,
Misalnya di dalam organisasi itu akan dibentuk sebuah tim project. Nah, diambillah salah satu manajer fungsional dan berserta staf-stafnya di bawahnya menjadi sebuah tim project. Nah, jadi ini langsung diangkat nih orang-orang satu tim di sini sebagai sebuah tim project. Gitu. Jadi ini sehingga di sini kerjanya ini menjadi merangkap double kerjanya sebagai pekerjaannya di dalam organisasi itu sendiri dan pekerjaannya sebagai tim project. Jadi ini contoh bagan organisasi project fungsional. Nah, tapi ada kelemahan organisasi ini. Kelemahan bagian ini antara lain waktu kerja dan prioritas kerja anggota tim terbagi dengan kegiatan untuk tugas fungsional. Ya, karena dia kan kerjanya merangkap, sehingga pekerjaan itu menjadi terbagi. Dia tidak fokus ke satu pekerjaan, tapi pekerjaannya menjadi terbagi. Sehingga seringkali kegiatan proyek dikalahkan oleh prioritas tugas pokok unit. Karena kan tugas pokoknya itu di unit. Jadi sehingga kalau ada kegiatan yang berjalan bersamaan, misalnya di unit organisasinya berjalan, terus di proyek juga berjalan, tentu saja proyeknya menjadi nomor 2, karena itu kan cuma tugas tambahan. Yang prioritas adalah tugasnya di unit itu sendiri. Nah, makanya di sini sebut seringkali kegiatan proyek dikalahkan oleh prioritas tugas pokok unit. Jadi yang diprioritaskan adalah tugas-tugas pokoknya ini di dalam satu organisasi. Nah, kelemahan lainnya, keterbatasan kapasitas dan tenaga ahli yang dimiliki untuk proyek besar dan kompleks yang berdurasi lama. Jadi kalau misalnya proyek itu adalah proyek yang besar, kompleks, dan durasinya lama, maka kelemahannya ini adalah kapasitas dan tenaga ahlinya. Karena mungkin tenaga ahli, tadi kan tenaga ahlinya itu hanya diambil dari staf-staf yang ada di dalam organisasi itu sendiri, sementara belum tentu staf itu mempunyai kapasitas yang dimiliki untuk sebuah proyek. Jadi terbatas dia untuk proyek besar. Jadi ini khusus untuk proyek besar ya. Kalau ada proyek besar yang ditangani, kemudian memilih untuk mengambil bagian organisasi fungsional, inilah kelemahannya, salah satu kelemahannya, terbatas tenaga ahlinya. Nah, kan tetapi ini ada kelebihannya juga, diantaranya dilihat dari kepentingan organisasi secara keseluruhan, penggunaan sumber daya lebih fleksibel, pemanfaatan tenaga lebih efisien, rantai komando lebih pendek. Kemudian manajer proyek mempunyai kewenangan penuh pada anggota tim karena juga berfungsi sebagai manajer lini bagi anggota tim yang juga merupakan bawahannya. Ya, jadi ini kelebihannya. Jadi lebih efisien penggunaan sumber daya. Orang-orangnya kan mereka rekrut dari organisasi itu sendiri sehingga dia penggunaan sumber dayanya lebih efisien, lebih fleksibel. Kemudian pemanfaatan tenaga yang efisien, rantai komando juga lebih pendek. Nah, kemudian manajer proyek ini mempunyai kewenangan penuh pada anggota tim karena juga merupakan manajer lini. Jadi dia mempunyai wewenang yang penuh kepada anggota tim karena anggota tim ini merupakan staf-stafnya dia juga. Jadi dia bebas untuk memberikan instruksi kepada stafnya yang juga merupakan anggota tim. Nah, jadi ini kelemahan dan kelebihan dari bagian organisasi fungsional tadi. Nah, yang kedua, organisasi proyek tim khusus. Nah, jadi ada yang disebut dengan organisasi proyek tim khusus. Tim bersifat mandiri, menjadi unit tersendiri yang terpisah dan sejajar dengan unit organisasi yang sudah ada. Jadi merupakan unit organisasi yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan proyek. Nah, jadi di organisasi tim khusus ini orang-orangnya itu direkrut tersendiri.
Jadi bukan merupakan, kalau di model yang pertama tadi, fungsional, anggota timnya itu dipilih langsung dari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, kalau yang ini tidak diambil dari dalam organisasi, tapi direkrut dari luar. Direkrut dari luar, sehingga dia menjadi unit tersendiri, terpisah, tapi sejajar dengan unit organisasi yang sudah ada. Nah, manajer proyek bertanggung jawab dan mempunyai wewenang sebagai pimpinan lini unit organisasi proyek secara penuh. Jadi manajer proyek ini benar-benar hanya menjalankan fungsinya sebagai manajer proyek, tidak merangkap. Kalau yang tadi kan merangkap, ini tidak merangkap. Dia mempunyai wewenang penuh. Anggota tim proyek dipindahkan ke dalam unit organisasi proyek, melapor kepada manajer proyek dan dedikasi itu untuk melaksanakan kegiatan proyek sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi proyek. Nah, jadi anggota-anggota tim yang dibentuk tadi ini itu dia sejajar dengan staf-staf yang ada di dalam unit organisasi tadi. Ya, karena dia dibentuk satu tim tersendiri yang sejajar dengan unit-unit organisasi yang sudah ada. Nah, jadi ini. Jadi misalnya di sini organisasi top management, kemudian di bawahnya ada beberapa manajer. Nah, untuk sebuah tim project ini direkrut sendiri. Jadi orang-orang yang ada di dalam sini itu direkrut lagi, tidak mengambil orang-orang di dalam organisasi. Jadi ini di luar. Akan tetapi posisinya ini sejajar dengan manajer atau sejajar tingkatannya dengan tim-tim yang sudah ada di dalam bagian organisasi itu. Makanya di sini modenya ini sejajar dengan ini. Ya, jadi dia menjadi seakan-akan anggota tim proyek ini akhirnya menjadi menjadi staf atau karyawan di dalam manajemen ini. Jadi unit organisasi ini. Akhirnya dia menjadi karyawan di dalam organisasi ini karena dia setara. Nah, jadi di sini tim proyeknya khusus menangani proyek saja. Jadi tidak merangkap lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam organisasi, tapi dia khusus menangani proyek. Nah, jadi ini makanya disebut bagian organisasi proyek tim khusus, ya, tim khusus. Di sini namanya dia manajer proyek. Kalau yang tadi kan masih menjadi manajer fungsional merangkap manajer proyek. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Kita lihat kelebihannya. Waktu kerja dan prioritas kerja anggota tim penuh untuk proyek. Tidak ada pertentangan prioritas, tidak berebut sumber daya yang sama, ketergantungan terhadap dukungan unit organisasi yang lain kecil, bebas dari garis komando rangkap yang kabur, rantai komando lebih pendek. Nah, ini kalau kita lihat kelebihannya lebih banyak daripada kelebihan organisasi fungsional tadi. Jadi waktu kerjanya itu benar-benar full untuk proyek, kemudian tidak ada pertentangan prioritas, jadi memang dia prioritasnya hanya untuk proyek, tidak berebut sumber daya, jadi orang-orangnya memang orang-orang khusus untuk proyek, kemudian ketergantungan terhadap dukungan organisasi yang lain kecil, bebas dari garis komando rangkap yang kabur. Kalau yang tadi kan garis komandonya rangkap, kemudian rantai komando lebih pendek. Selain itu, manajer proyek mempunyai kewenangan penuh pada anggota tim karena juga berfungsi sebagai manajer lini bagi anggota tim. Karena semangat korps dan loyalitas kepada unit organisasi, anggota tim dapat diarahkan kepada satu tujuan bersama, yaitu menyelesaikan proyek sesuai batasan biaya, mutu, dan waktu. Nah, jadi itu. Jadi mempunyai wewenang penuh nih pada anggota timnya, karena juga berfungsi sebagai manajer lini bagi anggota tim. Ya, jadi ini kelebihannya. Nah, ini kelemahannya. Jadi banyak kelebihan belum tentu ada kelemahan, tetap ada kelemahan model ini.
Yang pertama, dilihat dari kepentingan organisasi secara keseluruhan, penggunaan sumber daya tidak fleksibel, ya, tidak fleksibel penggunaan sumber dayanya. Pemanfaatan tenaga ahli kurang efisien. Kalau yang tadi kan kelebihannya lebih fleksibel, kemudian lebih efisien. Karena mungkin sebetulnya tidak diperlukan secara full time. Kemudian biayanya tinggi karena membentuk unit organisasi baru. Jadi karena ada tambahan unit organisasi baru, tentu saja penggajiannya juga baru, sehingga memerlukan dana atau biaya yang lebih tinggi. Kemudian kekhawatiran anggota tim terhadap jenjang karirnya dan nasibnya ketika proyek telah selesai dan tim dibubarkan. Jadi ini seakan-akan dia kerjanya kerjaan kontrak, ya. Jadi dia dikontrak hanya pada saat ada proyek. Jadi begitu proyeknya selesai, maka kontraknya juga selesai. Dia juga akan keluar dari perusahaan tersebut. Gitu. Makanya di sini disebutkan kekhawatiran terhadap jenjang karir. Dia tidak punya jenjang karir. Karena apabila proyeknya selesai, maka dia juga selesai di situ. Tim dibubarkan. Kemudian tidak selalu mendapatkan personal anggota tim dengan keahlian dan keterampilan sesuai yang dibutuhkan. Karena unit fungsional dari mana personel tersebut berasal tidak mau melepas dengan alasan sangat dibutuhkan unitnya. Jadi ini juga nih, tidak selalu mendapatkan personal anggota tim dengan keahlian dan keterampilan sesuai yang dibutuhkan. Nah, jadi ini beberapa kelemahan yang dimiliki oleh model organisasi ini. Nah, jadi mungkin saja misalnya tidak perlu mungkin saja tidak diperlukan secara full time. Nah, mungkin hanya diperlukan secara part time saja, atau setengah hari saja, misalnya kan, hanya diperlukan pekerjaannya hanya secara setengah hari. Sementara kita menggajinya itu full time. Kita menggajinya secara full time. Makanya di sini disebutkan kurang efisien. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian biayanya tinggi, tentu saja biayanya tinggi karena kita merekrut karyawan lagi, merekrut karyawan baru, karena membentuk tim yang baru, gitu ya. Jadi ini beberapa kelemahan dari model organisasi ini. Kemudian yang ketiga, organisasi project matrix. Nah, organisasi ini merupakan gabungan antara organisasi proyek fungsional dan proyek tim khusus. Jadi menggabungkan, mengambil kebaikan-kebaikan dari organisasi proyek fungsional dan organisasi proyek tim khusus. Jadi tadi kan fungsional ada kelebihannya, tim khusus juga ada kelebihannya. Nah, kelebihan-kelebihan ini digabungkan, dibentuklah yang disebut dengan organisasi proyek matrix. Nah, pada organisasi proyek matrix ini, manajer proyek berfungsi sebagai koordinator, bertanggung jawab atas semua aspek pengelolaan proyek, tetapi harus berstandar kepada jasa yang diberikan oleh kelompok-kelompok spesialis dan unit-unit organisasi fungsional yang beroperasi di bawah pimpinan unit masing-masing di dalam organisasi. Nah, jadi kalau kita lihat bagannya, model bagannya seperti ini. Jadi sebuah unit organisasi atau perusahaan misalnya, di bawahnya itu ada beberapa manajer fungsional, kemudian ada di sini ada yang disebut dengan grup leader manager project. Grup leader manager project. Nah, jadi ini biasanya untuk beberapa project yang ada. Jadi misalnya dalam suatu organisasi itu memiliki beberapa project, jadi tidak hanya satu project saja, tapi ada beberapa project saja, ada beberapa project di dalamnya yang akan dibuat. Nah, maka dibentuklah model seperti ini. Jadi di satu sisi ini ada yang disebut dengan grup leader manager project. Jadi grup ini semuanya isinya manajer semua, manajer project semua. Kemudian timnya diambil dari mana? Nah, timnya, jadi salah satu manajernya ini ditunjuk sebagai manajer project. Kemudian anggotanya dipilih dari anggota
masing-masing manajer fungsional tadi. Nah, jadi dia akan memilih anggota dari mana saja yang sesuai dengan keahlian itu, dia merekrut anggota dari keahlian dari staf-staf yang sudah ada di dalam organisasi. Nah, jadi stafnya ini tidak direkrut dari luar, tetap diambil dari dalam organisasi sendiri. Nah, jadi boleh diambil dari anggota dari manajer ini, boleh juga diambil dari anggota manajer ini. Maka terbentuklah sebuah tim project namanya di sini. Nah, ini kelebihannya. Jadi kelebihan model organisasi ini antara lain dilihat dari kepentingan organisasi secara keseluruhan, penggunaan sumber daya lebih fleksibel, kemudian pemanfaatan tenaga ahli lebih efisien dan efektif. Anggota tim mempunyai jaminan yang memadai mengenai adanya pekerjaan tetap, di mana ia dapat mengembangkan karirnya dengan jalur kenaikan pangkat yang cukup jelas. Ya, jadi kalau di organisasi Project Team Matrix itu kan dia bukan pekerja tetap, dia hanya pekerja kontrak, sehingga dia tidak mempunyai jaminan terhadap jenjang karirnya. Nah, kalau yang di sini dia jelas, karena dia memang merupakan anggota atau karyawan di dalam organisasi tersebut. Jadi dia direkrut. Nah, kemudian di sini jika dia direkrut sebagai anggota tim project, nah maka pekerjaannya di sini tidak merangkap lagi ke sini. Jadi dia hanya mengerjakan pekerjaan dari tim ini. Nah, kalau di fungsional tadi kan, kalaupun misalnya dia berada di dalam satu organisasi, pekerjaannya jadinya merangkap atau double. Kalau di sini dia tidak. Jadi begitu ada project, dia direkrut sebagai tim di dalam project tersebut, maka pekerjaannya akan berubah atau beralih menjadi pekerjaan dalam project itu sendiri. Nah, jadi itu kelebihan dari matriks atau organisasi matriks. Kemudian kapan kita memilih model fungsional, tim khusus maupun matriks? Nah, ini di sini. Jadi pemilihan bagian organisasi proyek itu tergantung dari beberapa faktor, antara lain ukuran, durasi, kompleksitas, dan risiko proyek, ketersediaan tenaga kerja, lokasi proyek, kebijakan organisasi, dan budaya organisasi. Jadi ada kriterianya dulu. Jadi kita nggak langsung memilih, oh saya mau pakai proyek fungsional saja, atau tim khusus, atau organisasi proyek matriks. Dan seperti itu, kita harus melihat ini. Kita harus melihat faktor-faktor yang tergantung, yang bergantung di dalamnya. Nah, kapan kita memilih organisasi proyek fungsional? Nah, biasanya untuk proyek-proyek kecil yang tidak terlalu kompleks, durasinya pendek, serta risikonya kecil. Jadi untuk proyek-proyek yang kecil-kecil saja, terus tidak begitu lama, durasinya, waktu pekerjaan tidak begitu lama, kemudian resikonya kecil, nah, maka kita boleh memilih organisasi proyek fungsional. Ya, jadi kan kalau proyeknya itu hanya mungkin sebulan atau 2 bulan, nah, maka pekerjaannya itu juga mungkin tidak begitu banyak. Apa yang harus dikerjakan tidak begitu banyak, sehingga tidak begitu mempengaruhi pekerjaannya di dalam unit organisasi. Karena di proyek fungsional tadi kan dia merangkap pekerjaan. Kalau pekerjaannya di unitnya sudah banyak, kemudian pekerjaan di proyek juga banyak, nah itu yang bisa menjadikan dia berbenturan prioritas, yang mana yang lebih dulu akan dikerjakan. Makanya kalau proyeknya besar-besar, jangan pilih ini, jangan pilih organisasi proyek fungsional. Nah, karena ini hanya untuk proyek-proyek kecil saja dan tidak kompleks. Kemudian berikutnya, kapan kita memilih organisasi proyek tim khusus? Nah, ini biasanya untuk proyek besar, yang kompleksitasnya tinggi, resikonya tinggi, memakan waktu yang lama, multidisiplin yang memerlukan integrasi ketat antara pihak yang terlibat di dalam proyek. Nah, jadi untuk proyeknya besar-besar, kompleks, resikonya tinggi, waktunya juga lama, multidisiplin. Nah, inilah baru kita membuat
sebuah tim khusus, organisasi project tim khusus. Kita harus merekrut lagi karyawan untuk dijadikan tim dalam proyek itu. Meskipun misalnya kita harus dengan karyawan itu merupakan karyawan kontrak, ya. Nah, jadi ini biasa terjadi untuk misalnya pembangunan proyek-proyek yang membutuhkan dana yang besar-besar. Nah, jadi misalnya seperti kemarin ya, jembatan mahkota yang baru, jembatan mahkota maupun jembatan Mahakam yang baru itu, nah, misalnya kontraktornya Wika, dia akan membangun kembali atau membuat jembatan mahkota misalnya ini misal. Karena biayanya tinggi, kompleksnya tinggi, waktunya lama, maka dia harus merekrut karyawan yang khusus menangani tim itu, khusus menangani proyek itu, maka direkrutlah. Kadang-kadang kalian pernah melihat kan, dibutuhkan lowongan kerja, dibutuhkan untuk proyek ini, kualifikasi ini, pengalaman ini pada proyek ini. Jadi ada kata-kata untuk proyek ini. Nah, lamanya pekerjaan misalnya 2 tahun. Nah, berarti itu sistem proyek ini yang dipakai. Jadi sistemnya itu menjadi sistem kontrak, tenaga kontrak dia, karyawan kontrak. Jadi kalau ada pekerjaan yang memang ditunjukkan khusus untuk proyek ini, berarti dia tenaganya menjadi tenaga kontrak. Dia menjadi karyawan kontrak untuk proyek itu karena menggunakan organisasi proyek tim khusus ini. Kemudian yang ketiga, kapan kita menggunakan organisasi project matrix. Biasanya ini untuk pengelolaan proyek dengan penggunaan sumber daya yang paling optimal. Misalnya, organisasi akan menjalankan beberapa proyek sekaligus. Kemudian memerlukan beberapa tenaga ahli dari berbagai disiplin, tetapi tidak terlalu banyak dalam jangka waktu yang pendek. Jadi itu untuk program untuk organisasi project matrix ini biasanya untuk perusahaannya akan menjalankan beberapa proyek sekaligus. Ya, jadi ada misalnya Wika akan mendirikan atau membangun proyek di beberapa tempat sekaligus. Kota Samarinda, Kota Balikpapan, saya di Kota Tenggarong. Nah, maka diperlukanlah tenaga-tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, tapi tidak terlalu banyak misalnya. Tidak terlalu banyak anggotanya, dan waktunya pendek-pendek. Jadi tidak sampai membutuhkan waktu tahunan. Nah, mungkin misalnya 6 bulan saja, atau 8 bulan waktu pelaksanaan proyek tersebut. Nah, maka ini cukup mengambil atau merekrut anggota yang ada di dalam organisasi itu, cukup merekrut itu, kemudian manajernya direkrut juga, bukan manajernya direktur, tapi diangkat beberapa orang sebagai manajer proyek, kemudian memilih beberapa tenaga ahli dari disiplin ilmu dari staf-staf yang ada di dalam organisasi itu. Jadi bisa dibedakan ya, kapan kita memilih ini fungsional, kapan kita memilih tim khusus, dan kapan kita memilih matriks. Nah, selanjutnya kita lihat manajer proyek. Manajer proyek kadang-kadang juga disebut dengan pimpinan proyek, PIMPRO, atau kadang-kadang juga disebut sebagai kepala proyek. Nah, itu cuma penamanya saja. Ini adalah individu yang ditunjuk oleh organisasi untuk mencapai sasaran dari proyek. Nah, seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Ya, jadi manajer proyek ini sehari-hari bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di dalam proyek. Jadi si manajer proyek ini harus standby di lokasi, harus standby di proyek itu setiap hari, karena memang bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian pengelolaan proyek.
Jadi semua kegiatan yang ada dalam proyek itu harus melalui manajer proyek ini. Nah, manajer proyek ini merupakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan proyek, terutama direktur proyek, tim proyek, dan pemangku kepentingan utama lainnya. Ya, jadi ada manajer proyek, ada direktur proyek, dan si manajer inilah yang tugasnya berkomunikasi dengan semua orang. Jadi dia harus komunikasi dengan direkturnya mungkin proyeknya ada di Samarinda, tapi direkturnya ada di Jakarta misalnya. Jadi harus sering-sering komunikasi dengan direkturnya. Kemudian dengan timnya sendiri, misalnya proyeknya di Samarinda tentu saja dia punya tim atau anggota-anggota si manajer ini. Nah, tugasnya juga komunikasi dengan tim. Nah, selain itu, dia juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan utama lainnya, misalnya owner. Dia harus komunikasi dengan owner, komunikasi dengan pengawas misalnya, kemudian komunikasi juga dengan rencana, misalnya ada kegiatan yang harus berubah dari desain gambar, nah, dia harus komunikasikan lagi dengan si perencana, kemudian setelah itu nanti dikomunikasikan lagi dengan si pengawasan gitu. Jadi semua yang ada di dalam proyek itu tanggung jawab seorang manajer proyek. Nah, jadi tidak main-main nih pekerjaannya sebagai manajer proyek. Nah, jadi ini beberapa keahlian. Oleh karena banyaknya tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang manajer, maka manajer proyek itu harus memiliki beberapa keahlian. Nah, yang pertama, leadership atau kepemimpinan. Karena dia seorang pemimpin, maka dia harus punya jiwa kepemimpinan. Dia harus bisa memimpin anggota-anggotanya, harus bisa mengarahkan, harus bisa menyuruh anggotanya untuk melakukan sesuatu hal misalnya. Itu. Jadi punya jiwa kepemimpinan. Jadi tidak semua orang punya jiwa kepemimpinan ini ya. Jadi ada orang yang memang jiwanya itu jiwa apa ya? Jiwa anggota misalnya, dia hanya bisa jadi anggota, dia nggak bisa jadi pemimpin karena tidak bisa mengarahkan anggota atau timnya. Ada orang seperti itu, tidak bisa mengarahkan orang lain. Dia hanya bisa diarahkan saja. Nah, berarti dia tidak punya jiwa kepemimpinan. Berarti nggak bisa menjadi manajer proyek ya. Manajer itu merupakan orang yang paling penting di dalam sebuah proyek. Nah, jadi kalau mau menjadi manajer proyek harus punya leadership. Kemudian dia harus memiliki team building atau membangun tim. Dia harus bisa membangun sebuah tim, ya. Jadi tim itu kan harus kompak. Tim itu harus kompak, jangan sampai sebuah tim anggotanya kemana-mana. Anggotanya ada yang mengerjakan A, ada yang mengerjakan C, ada yang mengerjakan D misalnya kan. Nah, artinya itu bukan sebuah tim, nggak bisa membangun tim namanya kalau seperti itu. Jadi seorang manajer ini harus bisa membangun tim. Nah, tim itu untuk menyelesaikan pekerjaan proyeknya. Nah, selain itu manajer proyek juga harus mempunyai motivasi. Harus memberikan motivasi kepada anggota-anggota timnya. Jadi setiap hari, karena pekerjaan ini banyak ya, jadi proyek itu pekerjaannya banyak, kejar-kejaran, menumpuk. Nah, jadi dia harus bisa memberikan motivasi kepada anggota timnya, agar supaya anggota timnya ini bisa bekerja secara maksimal. Kalau manajernya sendiri tidak punya motivasi, manajernya sendiri misalnya malas-malasan, bagaimana dia bisa memberikan motivasi kepada anggota timnya? Nah, jadi seorang manajer sendiri itu dalam jiwanya sendiri itu harus selalu termotivasi untuk melakukan sebuah kegiatan agar supaya target, kita kan punya target ya, target proyek itu selalu ada setiap harinya. Setiap hari misalnya ini harus selesai, pekerjaan A harus selesai, pekerjaan B harus selesai. Nah, maka si manajer ini harus selalu memberikan motivasi kepada anak buahnya atau anggotanya. Nah, kemudian selain itu komunikasi. Jadi harus pandai berkomunikasi dengan semua orang. Jadi bukan hanya
kepada anggotanya, tapi semua stakeholder yang berhubungan dengan itu dia harus pandai berkomunikasi. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang yang jadi manajer project tidak bisa berkomunikasi, apa yang terjadi? Timnya akan menjadi bubar. Tidak ada komunikasi antara atasan dengan bawahan. Timnya jadi bubar kalau seperti itu. Jadi seorang manajer itu harus sering-sering komunikasi, harus sering bertanya kepada anggotanya, ini apa yang kamu perlukan misalnya, apa yang kamu keluhkan, kesulitan apa. Jadi dia harus sering-sering berkomunikasi, anggota pun harus sering-sering berkomunikasi dengan si manajer. Kemudian influencing atau mempengaruhi, dia juga mampu mempengaruhi anggota timnya, mampu memberikan arahan kepada anggota timnya untuk mengerjakan pekerjaan apa yang harusnya dikerjakan. Kemudian decision making atau membuat keputusan. Jadi manajer juga harus berani membuat keputusan. Karena dalam suatu proyek itu kan pasti ada masalah. Tidak mungkin proyek itu tidak ada masalah. Nah, masalah-masalah yang timbul itu harus diselesaikan. Harus diselesaikan dengan sebuah keputusan misalnya. Jadi dia harus berani untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau masalahnya itu tidak bisa diputuskan, kita ini mau melakukan apa, nah, pekerjaan itu tidak akan bisa selesai dengan tepat waktu. Makanya si manajer ini harus berani mengambil atau membuat keputusan untuk jalannya sebuah proyek itu bisa tepat waktu. Kemudian selain itu juga harus mempunyai kesadaran politik dan budaya. Jadi dia harus sadar politik. Karena dalam suatu proyek juga kadang-kadang dibumbui dengan politik di dalamnya. Kemudian harus bisa bernegosiasi misalnya dengan pengawas atau dengan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk bernegosiasi. Nah, kemudian manajer yang sukses umumnya memiliki ciri-ciri atau sifat berikut ini. Ya, misalnya kalian suatu saat nanti menjadi manajer, selain memiliki kemampuan 8 kemampuan yang tadi, nah ini juga harus menjadi kalian garis bawahi. Jadi kalau mau menjadi manajer yang sukses, apa aja sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama tekun. Jadi ketekunan, selalu memberi tanggapan atas permintaan dan mencari cara lain untuk dapat menjawab pertanyaan. Jadi dia tekunlah dalam melakukan pekerjaannya. Jadi kalau ada masalah dia harus tanggapi dengan cepat. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dia harus dapatkan jawabannya dengan cepat. Kemudian yang kedua, keterbukaan. Dia harus terbuka. Harus bisa terbuka terhadap opini dari anggota tim. Ya, jadi jangan hanya opininya saja yang benar. Jadi manajer proyek yang sukses itu tidak selalu menganggap dirinya ini yang paling pintar di dalam tim. Jadi jangan selalu merasa diri sebagai orang pintar. Kadang-kadang anggota ini ada misalnya pendapat yang memang kita bisa ikuti. Jadi kita punya pendapat. Kemudian anggota tim juga punya pendapat. Nah, setelah kita pikir-pikir, kita timbang-timbang, ternyata pendapatnya anggota tim ini lebih baik dan lebih bagus. Nah, maka kita harus terbuka mengakui bahwa itu saja yang kita pilih. Metode itu saja yang kita pilih. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan tertutup, ya terbuka terhadap opini. Kemudian harus bijaksana. Nah, jadi harus bisa memberikan keputusan yang bijaksana. Nah, karena manajer proyek ini kan sering-sering mengambil keputusan, sedikit-sedikit mengambil keputusan, sedikit-sedikit mengambil keputusan. Maka keputusan-keputusan yang diambil itu haruslah bijaksana. Jadi jangan asal memberikan keputusan, tapi tidak bijaksana. Tidak bijaksana ini misalnya merugikan karyawan atau merugikan anggota tim. Jadi harus bisa
mengambil keputusan yang bijaksana. Kemudian harus punya energi. Jadi karena di dalam tim project itu seringkali melebihi 40 jam per minggu, malah bisa 2 kali lipatnya. Jadi kadang-kadang dalam suatu project itu pergi pagi, pulang pagi. Ya, jadi kalau misalnya ada, apalagi kalau pekerjaannya itu sudah deadline-nya, harus benar-benar dikebut. Benar-benar dikebut misalnya karena terlambat, maka jam kerjanya itu menjadi 24 jam bisa. Dalam sehari itu bisa sampai 24 jam si manajer proyek ini tidak pulang-pulang ke rumah. Jadi memang berada di dalam proyek. Misalnya juga kalau misalnya di proyek itu sedang dilakukan tahap pengecoran misalnya. Nah, kalau lagi ngecor itu nggak bisa diundur, nggak bisa berhenti dulu misalnya. Ini sudah dicor setengah, dihentikan dulu. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus jalan terus. Nah, si manajernya ini harus nungguin di situ. Nah, makanya di sini disebutkan punya energi lebih. Jadi memang benar-benar harus memiliki energi lebih atau loyalitas kepada proyeknya. Jadi kalau kalian tidak bisa mempunyai atau lemah ya, tidak punya energi lebih ya, jangan coba-coba menjadi seorang manajer. Karena manajer itu memang waktu, tenaga, pikirannya memang hanya difokuskan untuk proyek itu. Nah, kalau tidak bisa seperti itu ya jadi staf biasa aja, jadi anggota tim saja ya. Kemudian yang kelima, cepat tanggap. Nah, tanggap terhadap segala permasalahan dari anggota tim. Karena masalah kan banyak, tidak hanya dari anggota tim tapi dari stakeholder yang lain, kemudian tanda-tanda peringatan dari proyek. Jadi dia harus benar-benar selalu melihat apa sih yang dibutuhkan di proyek ini, apa yang seharusnya dikerjakan itu sudah hafal misalnya di luar kepala, ini setelah ini ngerjain ini, setelah ini ngerjain ini. Jadi harus cepat tanggap. Nah, kalau semua dimiliki ini, maka pekerjaannya dalam proyek itu akan sukses. Tentu saja manajernya juga sukses untuk menjalankan proyeknya. Nah, jadi ini bukan hanya dalam satu proyek ini bisa kita terapkan ya, dalam kehidupan sehari-hari juga, dalam pekerjaan apapun juga ini bisa kita terapkan. Misalnya besok-besok kalian punya cita-cita misalnya menjadi seorang apa. Nah, kalau mau sukses, maka kalian harus punya ini kriteria ini. Ya, kalau memang benar-benar mau sukses, milikilah kriteria ini. Jadi jangan berleha-leha ya. Berleha-leha nanti itu kalau kita sudah sukses. Kalau kalian sudah sukses, besok-besok sudah memiliki segalanya, uang sudah tidak dicari lagi, tapi uang yang datang sendiri. Nah, itulah barulah boleh kalian apa istilahnya tadi, pensiun misalnya kan. Tapi sebelum itu terjadi ya kalian harus bisa seperti ini, punya kriteria-kriteria seperti ini. Oke, jadi tadi tentang manajer project. Nah, dalam project itu sendiri ada juga yang disebut dengan PMO. PMO ini apa? PMO ini adalah Project Management Office. Jadi, unit di dalam organisasi yang dibentuk untuk maksud menjalankan standar-standar serta praktek-praktek yang sudah berlaku umum dalam pelaksanaan proyek yang sedang dijalankan organisasi agar dapat mengelola dan memantau proyek-proyek tersebut secara efektif. Nah, jadi Project Management Office. Nah, jadi yang di sini ini orang-orang dalam sini ini dialah yang menjalankan standar-standar. Jadi semacam apa ya? Semacam auditnya mungkin, sehingga dia ini di sini dia kalau ada standar-standar dalam satu proyek nih diketahui oleh si PMO ini. Jadi praktek-praktek pelaksanaan proyek ini semua dipantau, nah dikelola dan dipantau oleh si PMO ini. Nah, tujuannya ini adalah memantau dan mengendalikan proyek secara terintegrasi dan terpusat.
Jadi terintegrasi dan terpusat. Nah, biasanya kalau dalam satu organisasi itu ada memiliki beberapa proyek. Misalnya Wika tadi ya, saya cuma contohkan Wika. Wika ini kantor pusatnya di Jakarta. Nah, dia memiliki beberapa proyek di beberapa kota. Nah, maka di Jakarta ini dibentuknya namanya PMO. Nah, PMO inilah yang mengendalikan dan memantau semua proyek secara terintegrasi dan terpusat. Ya, jadi saya keliling untuk mengendalikan proyek ini dan terpusatnya misalnya di Jakarta. Jadi dia semuanya itu terintegrasi dan terpusat. Kemudian mengurangi ketidakteraturan dalam pengelolaan proyek sehingga meningkatkan kesuksesan proyek. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diatur, maka diatur oleh si PMO ini. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki organisasi di bidang manajemen proyek. Ya, jadi pengalaman dan keahlian yang dimiliki di organisasi di bidang manajemen proyek. Jadi yang mengatur proyeknya ini secara keseluruhan. Kemudian meningkatkan integrasi dan keselarasan antara proyek dengan tujuan organisasi. Jadi kan ada proyek, ada organisasi. Jadi harus terintegrasi dan selaras. Kemudian standarisasi metode dan proses manajemen proyek. Kemudian tujuan lainnya meningkatkan profesionalisme dalam manajemen proyek. Jadi intinya ini dalam dia pengendalian manajemen proyek terhadap proyek-proyek yang ada di dalam satu organisasi. Ya, pengendalian manajemen proyeknya ya. Karena minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang manajemen proyek. Kenapa proyek itu harus di-manage? Apa alasannya proyek-proyek itu harus di-manage? Jadi kita sudah tahu bahwa proyek itu harus tepat waktu dan sesuai dengan biaya. Nah, agar supaya ini terarah, tepat waktunya, dan sesuai dengan biayanya, selain adanya manajer proyek yang ada di dalam proyek itu sendiri, maka ada ini disebut PMO, ya. Dibentuklah PMO ini khusus untuk untuk organisasi yang mempunyai beberapa proyek yang dijalankan. Nah, maka ada PMO ini. Nah, ini fungsi tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, mengelola sumber daya organisasi yang dibagi untuk keseluruhan proyek-proyek yang dikelola PMO. Memberikan pengaturan, pengendalian, sentralisasi, dan pendekatan strategis terhadap proyek-proyek yang sedang dijalankan organisasi. Mengembangkan dan mengelola kebijakan, prosedur, template project, dan lain-lain, serta membantu ketaatan terhadap standar kebijakan prosedur dan template manajemen project melalui evaluasi pelaksanaan project. Kemudian mengidentifikasi, mengembangkan, memperkenalkan, dan memelihara proses, metodologi, standar, dan praktik-praktik yang sesuai dalam manajemen project. Jadi intinya di sini dia mengendalikan manajemen proyeknya terhadap beberapa proyek-proyek yang dijalankan oleh organisasi itu. Nah, jadi di dalamnya kalau ada standar-standar, ada kebijakan, ada prosedur, maka dikelola oleh PMO ini. Nah, dia jadi semua aturan-aturan proyek itu harus melalui PMO. Harus atas persetujuan PMO atau PMO yang memberikan standarnya kepada proyek itu. Ya. Gitu. Jadi ini tugasnya PMO. Jadi dia mengatur aturan-aturannya, standar-standarnya, kebijakannya, prosedurnya. Nah, kemudian selain itu dia melakukan evaluasi. Jadi proyek itu selain manajer yang ada di dalamnya melakukan evaluasi, nah dievaluasi lagi oleh si PMO ini. Jadi mungkin PMO ini akan datang misalnya per triwulan, 3 bulan sekali dia akan datang untuk memantau proyeknya sudah sampai tahap mana misalnya. Nah, dievaluasi lah oleh si PMO ini. Itulah gunanya sebagai PMO. Nah, masih ada ya ternyata. Jadi
dalam pelaksanaan proyek, ini diberikan petunjuk. Kemudian menyediakan struktur yang diperlukan untuk menstandarisasi praktek-praktek manajemen, merupakan acuan dan sumber informasi untuk administrasi, dokumentasi, petunjuk dan metode, memberikan coaching, mentoring, pelatihan, dan penguasaan kepada tim proyek. Nah, jadi kalau tim proyeknya butuh pelatihan, mentoring, maka si PMO ini yang turun tangan. Kemudian menyeleksi, memperkenalkan perangkat lunak yang sesuai untuk proyek, memantau secara berkelanjutan progres proyek secara keseluruhan, dan mengkoordinasikan dan mensentralisir komunikasi keseluruhan proyek. Ya, jadi itu gunanya si PMO. Jadi selain dia memberikan standar-standar, aturan-aturan, acuan, kemudian apa tadi, menyediakan struktur yang diperlukan, maka si PMO ini juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan dan mentoring. Intinya apa yang dibutuhkan dalam sebuah proyek itu bisa diberikan oleh si PMO ini. Ya, jadi contohnya tadi beberapa proyek si PMO ini berkantor di Jakarta. Nah, di Jakarta ini kemudian dia mengendalikan proyek-proyek yang ada. Nah, misalnya setiap bulan misalnya manajer proyek yang ada di beberapa kota tertentu dipanggil ke Jakarta, dilakukan evaluasi, coaching, dan mentor kepada proyek itu, kepada anggota-anggota tim. Jadi bisa saja gantian ya, misalnya bulan ini manajernya dipanggil, kemudian bulan depan tim strukturnya, atau bulan depannya lagi tim apanya gitu. Jadi itu yang disebut dengan PMO dan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, apa bedanya PMO dan manajer project? Jadi kedua-duanya tadi ini bertanggung jawab terhadap project ya. Sekarang kita lihat perbedaannya. Jadi manajer project itu fokus pada pencapaian tujuan satu project tertentu. Karena kan dia hanya membawahi satu project, jadi fokus terhadap tujuan project ini. Sedangkan si PMO ini mengelola perubahan skop project-project. Jadi beberapa project yang dikelola si PMO ini, yang mungkin kelihatannya berpotensi memberi peluang untuk pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik. Nah, jadi kalau manager project itu hanya fokus kepada tujuan satu project, maka PMO ini fokus kepada tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi yang lebih baik, dia berfokus ke situ. Kemudian yang kedua, manajer project mengendalikan pemakaian sumber daya yang diperuntukkan bagi proyek yang dikelolanya saja agar tujuan proyek tercapai. Sedangkan PMO ini mengoptimalkan pembagian pemakaian sumber daya organisasi yang diperuntukkan bagi beberapa proyek yang sedang dilaksanakan oleh organisasi. Nah, jadi masih sama, proyek ini PMO ini mengoptimalkan sumber daya untuk beberapa proyek. Kalau manajer proyek kan mengendalikan sumber daya untuk proyeknya sendiri. Kalau PMO ini mengendalikan sumber daya organisasi. Jadi berbicara kalau manajer proyek berbicara terhadap proyeknya saja, maka PMO ini berbicara terhadap organisasi secara keseluruhan. Karena organisasi ini di dalamnya ada beberapa proyek. Jadi skopnya PMO ini lebih umum atau lebih luas skopnya. Kemudian perbedaan ketiga, manajer proyek mengelola batasan-batasan proyek yang dikelolanya, seperti skop, jadwal, biaya, dan kualitas. Sedangkan PMO mengelola metodologi, standar-standar, peluang, resiko proyek-proyek yang sedang dijalankan organisasi secara keseluruhan, dan ketergantungan antara proyek di level organisasi. Nah, jadi kalau PMO ini berbicara tentang organisasi, maka manajer proyek hanya berbicara tentang proyek yang dikelolanya saja. Jadi itu perbedaan antara manajer proyek dan PMO. Bisa bedakan ya? Bisa dibedakan antara ini si manajer proyek dengan PMO, tugasnya apa, kemudian wewenangnya apa.
Nah, kemudian masih ada lagi disebut dengan project charter. Project charter ini merupakan dokumen yang mendefinisikan ketentuan awal proyek yang bersifat umum, yang sesuai, dan memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Nah, dokumennya ini terdiri dari skop umum proyek, latar belakang, tujuan, manfaat, batasan waktu pengerjaan proyek, batasan anggaran, dan informasi umum lainnya, seperti faktor penentu keberhasilan proyek, kriteria keberhasilan, dan asumsi-asumsi pelaksanaan proyek. Nah, jadi ini merupakan dokumen ya, project charter, dokumen berisi ketentuan awal proyek. Jadi seperti dokumen awal lah, dokumen awal dalam sebuah proyek, isinya semuanya di dalam sudah ada seperti skop umum, latar belakang, tujuan, manfaat proyek. Nah, itu disebut dengan project charter. Nah, sudah habis yang materi. Nah, jadi itu tentang apa tadi? Tentang tim ya. Tim membentuk tim project, kemudian bagian organisasi, kemudian manajer project. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan, Bu, persilakan untuk bertanya. Ya. Mungkin besok-besok ada yang tertarik dengan proyek, mau menjadi tenaga pada sebuah proyek. Nah, apa-apa saja yang dibutuhkan, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas ya. Kita bahas. Silakan. Jika ada yang mau bertanya, silakan untuk bertanya. Yuk. Sudah jelaskan tadi? Kalau nggak ada yang bertanya, Bu yang bertanya nih ya. Silakan yang mau bertanya. Mungkin Ibu. ke depan. Ya, silakan. Siapa? Ibu izin bertanya. Iya. Kan tadi tuh ada ini Bu, membahas mengenai PMO dan manajer project. Ya. Perbedaannya. Nah, kalau dalam struktur kepengurusannya itu Bu, PMO dan manajer project ini tuh setara atau PMO ini di bawah manajer project Bu? Oh, jadi secara organisasi itu tidak setara ya. Tempatnya aja sudah berbeda. Kalau PMO biasanya berada di kantor pusat. Misalnya kita andaikan tadi perusahaannya Wika ya. PMO itu berada di kantor pusat, berada misalnya di Jakarta. Kemudian si manajer ini dia hanya berada di project. Dia berada di project manapun, misalnya di kabupaten, manajer projectnya ada di situ. Nah, si PMO ini nanti tugasnya memberikan arahan kepada si manajer project, memberikan bimbingan, misalnya aturan-aturan atau standar-standar yang berlaku dalam proyek itu dia berikan bimbingan kepada si manajer proyek ini. Nah, jadi PMO ini mewadahi beberapa proyek. Jadi dia memantau, mengendalikan, mengevaluasi beberapa proyek yang ada di bawahnya. Nah, sementara manajer tadi kan hanya bertanggung jawab kepada proyek itu sendiri. Mana, jelas ya? Jelas Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan yang lain mau bertanya. Ibu kasih kesempatan, yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas tadi materinya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya nih ya. Nah, yang pertama, tadi kan ada 3 bagan organisasi. Kira-kira ada yang tahu nggak kapan kita memilih bagan organisasi fungsional? Apakah ada yang masih ingat
kapan kita memilih bagan organisasi fungsional. Apa kriterianya kalau kita akan memilih bagan organisasi fungsional? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Kategori kalau misalkan kita mau milih organisasi proyek fungsional itu biasanya untuk proyek yang tidak terlalu kompleks, Bu. Baik kayak proyek kecil, terus durasinya pendek, serta resikonya yang kecil. Iya, betul sekali. Jadi proyeknya kecil-kecil, resikonya juga kecil. Oke. Bagus ya, udah benar jawabannya. Selanjutnya, kapan kita memilih organisasi proyek matriks? Ayo, yang lain yang jawab. Kapan kita memilih organisasi proyek tim matriks? Matriks, tim khusus dulu deh. Matriks yang ketiga ya. Tim khusus dulu. Kapan kita milih? Ayo, ada yang ingat jawabannya? Kapan kita memilih organisasi proyek tim khusus? Ya, silakan. Jawab. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Kalau tim khusus Kak, Bu? Iya, tim khusus. Kalau organisasi proyek tim khusus itu biasanya untuk proyek besar yang kompleksitasnya itu tinggi, resikonya tinggi juga, waktunya lama dan multidisiplin yang membutuhkan integritas ketat antara pihak yang terlibat dalam proyek itu sendiri, Bu. Iya, benar sekali. Jadi proyek-proyek yang besar itu butuh organisasi proyek tim khusus. Nah, yang terakhir, yang ketiga tadi, organisasi proyek matriks. Kapan kita memilih organisasi proyek tim matriks? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk organisasi proyek matriks biasanya untuk pengelolaan proyek dengan penggunaan sumber daya yang optimal, Bu. Untuk proyek yang apa tadi? Untuk proyek dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Untuk proyek dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Iya. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya izin menambahkan, Bu. Ya. Jadi yang dimaksud optimal itu adalah proyek jangka waktunya pendek tetapi ruang lingkupnya besar seperti memerlukan multidisiplin berbagai ilmu. Multidisiplin beberapa ilmu. Kemudian ada lagi untuk matriks, ada lagi satu lagi yang kira-kira menjadi penciri organisasi proyek tim matriks. Ya, ada yang mau jawab? Kapan kita milih tim matriks? Apa tadi? Salah satunya tadi adalah apa? Salsa bilang. Jangka waktunya pendek tetapi memerlukan multidisiplin berbagai ilmu. Ya, selain itu ada nggak ciri-ciri yang lain? Selain itu ada nggak ciri-ciri yang lain? Proyeknya apa tadi? Proyeknya beberapa proyek ya. Jadi kalau tim matriks itu kalau sebuah organisasi akan menjalankan proyek tidak hanya satu proyek, tapi ada beberapa proyek yang akan berjalan. Maka itu juga boleh kita pilih organisasi proyek tim matriks. Jadi kalian harus membedakan tadi itu ya. Kapan kita memilih organisasi fungsional, kapan kita memilih organisasi tim khusus, dan kapan kita memilih organisasi proyek matriks. Kalau perlu kalian hafalkan tadi bagannya itu. Bagannya itu kan tidak susah ya. Yang penting kalian paham bagannya. Kalau fungsional itu bagannya seperti apa. Kalau tim khusus bagannya bagaimana. Kemudian kalau matriks bagiannya seperti apa? Kalian hafalkan aja model-model. Jangan ketukar-tukar ya. Kadang-kadang biasanya ibu kasih soal gambarkan bagan, ketukar-tukar bagannya. Jadi ada bagan fungsional tapi dia menyebutkan itu sebagai bagan tim khusus, ya. Jadi harus memahami definisinya dan memahami
inti daripada bagannya organisasi itu, tim itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Ciri-ciri atau kriteria yang harus dimiliki oleh seorang manajer project. Ayo, siapa yang mau jawab? Besok-besok kalian ada yang mau menjadi manajer, kan? Siapa tahu besok-besok ada di sini menjadi manajer. Apa ciri-cirinya? Atau apa kriteria yang harus dimiliki? Ada tadi 8 kriteria ya. 8 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Ya, siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Renaldi. Jadi ada 8 kriteria atau keahlian interpersonal penting yang dimiliki oleh seorang manajer. 1, leadership atau kepemimpinan. 2, team building, membangun tim. 3, motivation atau motivasi. 4, communication, komunikasi. 5, influencing, mempengaruhi. 6, decision making, membuat keputusan. 7, political and cultural awareness, kesadaran politik dan budaya. Yang ke-8, negotiation atau negosiasi. Oke, jadi itu tadi kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang manajer ya. Besok-besok ada yang ditunjuk sebagai manajer, nah ya harus punya kriteria seperti itu tadi. Kemudian yang tanya Ibu yang terakhir, apa tadi perbedaan antara manajer project dan PMO? Ada yang tahu nggak perbedaannya? Perbedaan manajer project dan PMO. PMO itu tadi apa? Project Management Office. Nah, apa perbedaannya? Sebutkan satu aja. Tadi kan ada berapa tadi? 3 ya? Ayo, sebutkan salah satu. Izin jawab, Bu. Ya, silakan Erlangga. Jadi manajer proyek itu mengendalikan pemakaian sumber daya yang diperuntukkan untuk proyek yang dikelolanya agar tujuan proyeknya tercapai. Sedangkan PMO itu mengoptimalkan pembagian pemakaian sumber daya organisasinya yang diperuntukkan untuk proyeknya yang sedang dilaksanakan oleh organisasi. Oke, jadi itu tadi ya untuk perbedaan antara manajer proyek dan PMO. Ada lagi yang mau menyebutkan? Tadi kan ada 3 ya. Akan ada yang menyebutkan lagi? Selain itu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk perbedaannya itu, manajer project itu mengelola batasan-batasan proyek yang dikelolanya. Serta itu seperti skop, jadwal, biaya, dan kualitas. Nah, sedangkan untuk yang PMO ini, dia mengelola metodologi, standar-standar, peluang, atau resiko proyek-proyek yang sedang dijalankan organisasi secara keseluruhan, dan ketergantungan antara proyek di level organisasi. Oke, jadi itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga ada yang tahu nggak? 3. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Anissa. Pertama, ada manajer proyek fokus pada pencapaian tujuan suatu proyek tertentu, sedangkan kalau PMO itu mengelola perubahan skop proyek-proyek yang mungkin kelihatannya berpotensi memberi peluang untuk pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik. Oke, jadi itu juga tujuan perbedaan antara apa tadi manajer project dan PMO. Intinya adalah kalau manajer project itu hanya bertanggung jawab terhadap project, sementara PMO bertanggung jawab terhadap organisasi. Jadi project dan organisasi itu berbeda ya. Kalau organisasi dia secara umum melihat, kalau project ya projectnya aja, hanya kepada projectnya aja. Oke, mungkin itu aja materi kita hari ini. Cukup baik ya kalian menjawab, artinya kan benar-benar menyimak dan melihat materi-materi yang sudah Ibu sajikan tadi. Tidak ngantuk ya, meskipun kita ini di jam-jam tidur nih, jam-jam tengah hari. Nah, tapi masih tetap bisa fokus terhadap materi. Oke, sebelumnya mungkin seperti biasa mana nih? Oh, Ibu belum absennya ya? Belum ngambil absennya ya? Minggu lalu Ibu absen nggak ya? Absen langsung atau enggak minggu lalu? Iya, Bu, minggu lalu Ibu absen secara langsung. Iya, ini Ibu cari absennya mana ini ya? Oh, ini 2022.
Ada. Oke. Silakan menjawab ya yang disebutkan. Erlangga, Hadir, Bu. Giska, Hadir, Bu. Gokma, Hadir, Bu. Indriani, Hadir, Bu. Muzalia, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Sincia, Isnayanti, Hadir, Bu. Iqbal, Hadir, Bu. Maharani, Hadir, Bu. Dian Novitasari, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Randy, Hadir, Bu. Muhammad Singgi, Hadir, Bu. Yusi Tirana, Hadir, Bu. Trise, Hadir, Bu. Fadila, Hadir, Bu. Fatimah. Hadir, Bu. Fatimah ada ya? Putri Sukma, Putri? Suaranya kecil banget. Ariska Geraldine, Ariska? Oh, Ariska nggak ada. Rahma Nur Amalia, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Alfi, Hadir, Bu. Gibran, nggak ada Gibran. Anissa Asari, Hadir, Bu. Ahmad Taufan, Hadir, Bu. Rifka, Hadir, Bu. Nur Aini, Hadir, Bu. Reynaldi, Iya, hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Salsabila, ada. Hadir, Bu. Rifka, Hadir, Bu. Febri, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mardiana, Hadir, Bu. Anissa, nggak ada Anissa. Ibu izin, Bu. Tadi ada Anissa lagi connecting, Bu. Anissa lagi, Connecting. kenapa? Lagi connecting, Bu. Reconnecting. Lagi menghubungkan Oh. ke jaringan. Tapi tadi ada kan? Iya, ada, Bu. Tadi, Bu. Saya cek dulu, Bu. Subeidi, Hadir, Bu. Satria Wirayuda, Hadir, Bu. Muhammad Zidan, Hadir, Bu. Rido, Hadir, Ibu. Mei Yuliani, Hadir, Bu. Risma Hermalia, Hadir, Bu. Syawalia, Hadir, Bu. Alia Humaira, Hadir, Bu. Nur Nisrina, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, mana Muhammad Iqbal? Tidak ada. Hartantio, Kiara Amorita, Rovita Irawan, nggak ada. Mic-nya kayaknya rusak, Bu. Ini ada dia tadi. Dia jawab tadi. Tapi Siapa? mic-nya Rovita. Oh, Rovita ada. Ya. Maulia, Hadir, Bu. Danisa, Hadir, Bu. Ramadan, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, nggak ada. Giri Seprianata, Hadir, Bu. Yulianti, Hadir, Bu.
Oke, ini ada beberapa yang nggak hadir ya. Ibu ulangi yang tidak hadir itu Ariska, Gibran. Permisi Bu, saya Gibran hadir Bu. Tadi Gibran hadir. Ya Bu, mohon maaf. Muhammad Iqbal, Hartantio. Maaf Bu, Muhammad Iqbal hadir Bu. Oh, Muhammad Iqbal hadir. Tadi tidak kedengaran suaranya. Hartantio, Kiara, Muhammad Iqbal. Itu yang nggak hadir ya. Muhammad Iqbal. Ini siapa nih? Gibran, oke. Tima Salsabila. Permisi Bu, nama saya Muhammad Iqbal Nugraha Putra ya Bu. Oh, kamu Muhammad Iqbal? Nugraha Putra. Oh iya. Enggak, bersuara tadi. Hartantio dan Kiara nggak ada ya? Memang nggak ada ya? Oke. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita. Kemudian untuk tugasnya, jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya, Ibu lihat tadi sudah ada anggota kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi minggu depan, tugasnya itu sudah harus dikumpul. Sebelum pertemuan, kumpulkan aja di ketua kelasnya dulu. Nanti ketua kelasnya ngirimkan ke Ibu. Sehari sebelumnya ya. Sehari sebelumnya sudah dikirimkan ke Ibu. Kemudian pada saat pertemuan kita, nanti masing-masing kelompok akan menjelaskan apa sih yang dibuat di tugasnya itu. Jadi karena 7 kelompok, berarti satu kelompok cukup 15 menit saja untuk presentasi. Ingat ya, waktunya cukup 15 menit. Kalau satu kelompok 15 menit, benar nggak ya? 7? Lebih ya waktunya. Satu kelompok 10 menit aja deh, kalau gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, satu kelompok kurang lebih 12 menit. Satu kelompok kurang lebih 12 menit. Yang lebih dari 12 menit untuk mempresentasikan tugasnya, apa yang dibuat. Jadi nanti Ibu akan melihat tugas yang kalian buat itu kan studi kelayakan. Nah, sekalian kalian nanti akan menjelaskan bahwa tugas ini loh nanti yang akan dibuat selanjutnya menjadi tugas besar. Ya, nanti Ibu akan nilai ini layak atau enggak kalian lanjutkan menjadi tugas besar. Kalau misalnya tidak layak, nanti kalian harus bikin atau buat perencanaan baru lagi. Tapi tugasnya tetap. Tugasnya misalnya kalian bikin studi kelayakan itu udah selesai, berarti itu udah selesai. Cuman untuk melanjutkan tugas itu menjadi tugas besar lagi, untuk pembuatan RAB-nya, nanti Ibu akan menilai. Ini bisa dilanjutkan untuk tugas membuat RAB atau tidak. Kalau tidak bisa dilanjutkan untuk membuat RAB, maka kalian harus memilih materi yang lain untuk di tugas selanjutnya. Gitu ya, paham? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dengan tugasnya? Ya. Jadi kalau untuk tugasnya, kalau misalnya kalian butuh membuat PPT nanti untuk presentasi, kalian butuh PPT-nya, silakan kalian buat dalam bentuk PPT, tapi presentasinya tadi tidak boleh lebih dari 12 menit. Cukup 12 menit saja kalian presentasi. Karena ada 7 kelompok ya. Kalau lebih nanti kelompok lain nggak bisa ini, nggak ke bagian waktu. Gitu. Jadi kalian atur, kalau memang mau buat PPT, aturlah PPT-nya itu hanya cukup untuk saja yang lebih. Nah, karena kan makalahnya kalian kirimkan duluan ke Ibu akan baca makalahnya, jadi cukup kalian jelaskan aja poin-poin penting saja di dalam PPT-nya itu. Oke? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya, nanti tugasnya itu kumpulkan dulu ke ketua kelasnya ya, nanti ketua kelasnya kumpulkan ke Ibu via email. Via email sehari sebelum hari kita kuliah. Jadi kalau kita kuliah hari Selasa, berarti hari Senin, makalahnya itu sudah harus dikirim ke Ibu. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.